Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali kita di Pak Guru Channel. Semoga hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini saya akan membahas tentang materi IPA kelas 8 SMP. Adapun materi yang akan kita bahas untuk hari ini adalah cahaya. Baiklah, kita masuk yang pertama. Teman-teman, tentunya pernah melihat cahaya. Jika kita menutup mata, apakah kita dapat melihat? Tentu tidak dapat kita melihat. Hal ini dikarenakan cahaya ini tidak dapat masuk ke mata. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Cahaya ini digolongkan sebagai gelombang. Jika kita tinjau dari arah getar dan arah rambatnya, ini cahaya ini termasuk ke dalam gelombang transversal, di mana arah getarnya ini tegak lurus terhadap arah rambat. Kemudian jika kita tinjau dari medium perambatan, maka gelombang cahaya ini termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik, di mana cahaya ini dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Artinya cahaya ini dapat merambat melalui ruang hampa, di mana kecepatan cahaya merambat dalam ruang hampa ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi gelombang cahaya ini dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Kemudian yang berikutnya, dari manakah cahaya ini berasal? Ini tentu cahaya ini berasal dari sumber cahaya, di mana sumber cahaya ini meliputi matahari, lilin, bola lampu, bintang, dan lain-lain. Nah, karena cahaya ini merupakan gelombang, maka sifat-sifat cahaya ini sama dengan sifat-sifat gelombang. Di antaranya, ini cahaya merambat lurus, kemudian cahaya ini dapat dibiaskan, kemudian cahaya ini dapat dipantulkan, dan banyak sifat-sifat cahaya yang lainnya. Oke, pada video kali ini kita akan melihat dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Pernahkah teman-teman menyalakan lampu senter di malam hari? Nah, di sini terlihat lampu senter itu akan merambat secara lurus. Ini coba diperhatikan animasi berikut. Ini lampu senter disinari ke sebuah layar yang memiliki lubang. Maka dari lubang tersebut cahaya akan merambat lurus ke layar yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika cahaya mengenai sebuah benda, ini maka di belakang benda tersebut akan menimbulkan bayangan. Coba diperhatikan gambar berikut. Ini terlihat bahwa cahaya senter ini mengenai sebuah bola, dan di belakang bola ini ada layar. Maka pada layar itu terlihat bayangan bola. Di tengah-tengah di sini terlihat bayangannya gelap, dan di pinggirnya ini terlihat agak terang, adapun kabur. Jadi bayangan yang gelap ini adalah bayangan yang tidak menerima cahaya sama sekali. Ini dinamakan dengan umbra. Sedangkan yang di pinggirnya ini yang agak gelap, dia menerima sebagian cahaya. Ini dinamakan dengan penumbra. Jadi benda-benda yang seperti ini yang dapat menimbulkan bayangan ini dinamakan dengan benda gelap. Jadi benda gelap ini adalah benda yang tidak dapat menembus cahaya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika cahaya ini mengenai benda gelap,
maka akan menimbulkan bayangan. Jadi bayangan yang terjadi di sini ada dua macam. Yang pertama dikatakan dengan bayangan umbra, dan yang kedua dikatakan dengan bayangan penumbra. Jadi bayangan umbra ini adalah bayangan yang benar-benar gelap. Dengan kata lain, bayangan yang tidak mendapat cahaya sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah bayangan penumbra. Nah, itu bayangan yang tidak terlalu gelap. Dengan kata lain, bayangan yang masih mendapatkan cahaya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yaitu pemantulan cahaya. Ini sifat yang kedua tadi, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Jadi, jika cahaya mengenai sebuah benda, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Bagaimanakah pemantulan cahaya yang terjadi ketika mengenai sebuah benda? Nah, coba diperhatikan pada animasi. Nah, di sini ini kita misalkan yang warna merah ini sebagai cahaya. Jadi cahaya yang mengenai bidang datar ini akan dipantulkan. Di mana sudut datangnya di sini, ini sama dengan sudut pantul. Sudut datang di sini adalah sudut antara sinar datang dengan bidang datar. Sedangkan sudut pantul itu adalah sudut antara sinar pantul dengan bidang datar. Sedangkan garis ini adalah garis normal, yaitu garis yang tegak lurus terhadap bidang datar. Ini menurut Snell, ini dinyatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal ini terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini yang kita kenal dengan hukum pemantulan cahaya. Nah, seperti apa pemantulan yang terjadi jika sinar itu mengenai benda yang tidak rata? Ini seperti gambar. Jadi pemantulannya di sini terlihat acak. Jadi beda dengan pemantulan yang terjadi jika cahaya itu mengenai bidang yang licin. Ini coba kita lihat di animasi. Ini untuk bidang yang licin. Kemudian jika ini kita geser, ya, jadi permukaannya berubah, maka sinar pantulnya juga akan berubah. Semakin kasar ini semakin acak sinar yang dipantulkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemantulan cahaya ini sangat tergantung kepada bidang yang dikenai oleh cahaya tersebut. Jadi dalam hal ini ada dua jenis pemantulan. Itu yang pertama pemantulan teratur, dan yang kedua adalah pemantulan Bohr. Jadi pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan benda yang licin, dan yang kedua pemantulan Bohr adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan yang kasar. Jadi video kali ini cukup sampai di sini. Saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video yang berikutnya. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, komen, share, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.